Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Nurdiana, kelas A, tingkat 1, semester 2, Prodi D3 Kebidanan, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan anamnese pada kehamilan kunjungan pertama. Untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil, terlebih dahulu saya akan mempersiapkan alat dan memperkenalkan alat. Yang pertama, ember yang berisi air klorin 0,5. Setelah itu, instrumen yang berisi handscoon steril, kemudian jelly. Setelah itu, funduskop, pen light atau senter, termometer, pengukur lila, refleks Hammers atau refleks patella, jam tangan berdetik, kemudian medline, stetoskop, tensimeter, kemudian kapas DTP, kemudian selimut, setelah itu bantal, pengukur tinggi badan, kemudian pengukur berat badan. Assalamualaikum. Wassalam. Mari Bu, silakan masuk. Silakan duduk ya. Ibu. Pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Diana, saya yang bertugas hari ini. Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nisa Alvina Febrianti. Oh iya, Ibu Nisa Alvina Febrianti. Ibu. Kalau boleh tahu tujuan Ibu kesini untuk apa? Bu, untuk memeriksa kehamilan saya Bu. Oh iya, nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Tapi sebelumnya saya akan mengkaji biodata Ibu terlebih dahulu ya Bu. Ibu. Oh iya, nama lengkap Ibu siapa? Nisa Alvina Febrianti. Nisa Alvina. Kemudian usia Ibu? 24 tahun Bu. 24. Pekerjaan? Pegawai bank Bu. Pegawai bank. Kemudian agama? Islam. Oh, Islam ya. Pendidikan terakhir? S1 ekonomi Bu. S1 ekonomi. Kemudian nomor HP? 081 081 907 terus 892 terus 753. kemudian saya akan mengkaji biodata suami Ibu juga. Nama lengkapnya siapa? Ferry Rahman Bu. Usia Sekitar 32 ya. Ya. Pekerjaannya? Jadi fotografer gitu Bu. Agama? Islam Bu. Islam. Pendidikan terakhir? Dia pendidikan terakhir S1 hukum sih. Hukum. Yeah. Nomor HP-nya? 083 Terus? 664 176 324. Ya. Bahasa yang sering digunakan? Biasanya bahasa Sasak, tapi kalau di kantor-kantoran biasanya pakai bahasa Indonesia gitu Bu. Bahasa Indonesia. Tapi sering menggunakan bahasa Sasak kan? Sering banget. Iya. Kebiasaannya Ibu pernah merokok? Tidak pernah Bu. Tidak pernah. Kemudian Ibu sudah mengkonsumsi atau minum alkohol? Tidak pernah sama sekali Bu ya. Tidak pernah. Kemudian dukungan selama hamil Ibu, pasangan keluarganya siapa? Suami. Suami. Ya Bu. Suami. Dari riwayat kesehatan suami Ibu pernah mengalami penyakit? Tidak ada Bu, tidak ada pernah. Tidak ada juga. Ya. Kemudian kita lanjut ya tentang imunisasi TT Ibu ya. Ibu. Ibu pernah mengalami imunisasi TT? Udah Bu, 2 kali. Oh, udah 2 kali pernah ya. Ya. Kemudian waktunya Bu? Pertama pas awal nikah. Ya, terus Kedua pas pemeriksaan kehamilan kedua kalinya. pada saat hamil ya? Ya. Oh ya, pada saat hamil. Saya akan menanyakan kembali ya Bu. Ibu. Untuk kegiatan sehari-hari Ibu melakukan apa saja? Biasanya saya kerja di kantor kan dulu biasa, tapi kalau di rumah ya IRT Bu. Oh iya. Tapi ada bibi juga di rumah sih. Ya.
Dalam mengambil keputusan di keluarga siapa Bu? Suami juga Bu. Suami. Kemudian, apakah Ibu pernah melakukan hubungan seksual pada saat kehamilan? Sebelum diri saya tahu hamil sih udah pernah sih Bu ya, tapi agak-agak jarang gitu. Tapi pas selesai USG saya dibilang hamil sama bidannya, jadinya saya tidak pernah Bu. Takut jadinya Bu ya. Iya, tidak pernah jadinya. Ya Bu. Untuk rencana persalinan di mana Bu? Di RS Risa sih Bu, atau enggak rumah sakit keluarga berencana di Skarbele tuh. Oh iya, rumah sakit. Ya. Untuk persiapan persalinan, apakah Ibu sudah siapkan? Sudah, seperti alat-alatnya gitu deh Bu. Iya. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dari saya. Iya Bu. Mohon maaf ya Bu. Kemudian saya akan menanyakan kesehatan pada keluarga Ibu, riwayat kesehatannya pada keluarga. Gitu. Apakah keluarga Ibu ada yang mengalami tekanan darah tinggi? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Ya. Kemudian diabetes? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian keturunan kembar? Tidak ada. Tidak ada juga. Kemudian ada yang mengalami anemia atau kekurangan darah? Tidak ada sih Bu, menurut saya sih. Tidak ada. Apakah ada yang mengalami kejang-kejang? Tidak ada sih, tidak ada. Oh iya, tidak ada. Nah, saya akan menanyakan riwayat kesehatan Ibu, ya. Khususnya kondisi pada Ibu yang Ibu rasakan selama hamil, seperti apakah Ibu pernah mengalami penyakit jantung? Tidak pernah Bu, bahaya sekali tuh. Tidak pernah. Kemudian penyakit asma atau batuk berkepanjangan? Tidak pernah, tapi batuk-batuk biasa Bu ya. Iya, tidak pernah. Kemudian penyakit ginjal? Tidak pernah. Tidak pernah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian riwayat alergi? Tidak. Tidak pernah. Dan diabetes ada nggak? Tidak. Tidak ada. Maaf Ibu, sebelumnya pertanyaan saya terlalu banyak. Soalnya ini adalah kunjungan pertama Ibu, karena kita harus banyak mengkaji Ibu atau menggali lebih banyak lagi tentang riwayat Ibu. Ibu. Saya akan bertanya kembali, riwayat penyakit menular seksual Ibu. Apakah ada keluar cairan perpaginan yang berlebihan? Tidak pernah Bu. Tidak pernah. Luka atau pembengkakan pada vagina? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Kemudian ada rasa nyeri saat kehamilan? Tidak. Tidak pernah. Pernah diare yang berkelanjutan? Tidak pernah. Selanjutnya saya akan menanyakan riwayat operasi. Untuk operasi luka pada pelipis ada nggak Bu? Tidak ada Bu. Tidak ada, tidak pernah ya? Ya, tidak Tidak pernah. pernah. Kemudian pada saat operasi sesar? Tidak pernah. Sesar tidak pernah. Ya. Apakah pernah transfusi darah? Tidak pernah Bu. Saya akan menanyakan riwayat ginekologi Bu. Apakah Ibu pernah pengobatan intrabilitas? Tidak pernah. Tidak pernah. Kehamilan ektopik? Tidak ada. Tidak pernah. Operasi pada vagina atau varises? Tidak ada Bu. Tidak pernah ya. Tidak ada, tidak pernah. Mungkin ini karena kehamilan pertama Ibu, makanya tidak pernah. Ya Bu. Selanjutnya saya akan mengkaji riwayat menstruasi Ibu. Ya Bu. Apakah Ibu ingat nggak pertama menstruasi pada usia berapa? 13 tahun Bu. 13 tahun. Siklus menstruasinya lancar? Lancar. Kira-kira siklus berapa hari Bu? 28 hari Bu. 28 hari. Misalnya selama menstruasi berapa lama Bu? Kira-kira 8 hari tuh, enggak 9 hari Bu. 8 hari. Kemudian keluar darahnya banyak ya Bu? Banyak. Kemudian ganti pembaliknya berapa kali? 4 kali. Oh, 4 kali. Ibu pernah merasakan sakit pas menstruasi? Tidak pernah. Oh iya tidak. Sekarang untuk alat kontrasepsi udah Ibu gunakan? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Nah, ini adalah kehamilan pertama, jadinya Ibu tidak pernah menggunakan alat
Iya Bu. Iya, alat-alat seperti kontrasepsi tidak pernah ya? Ya. Selanjutnya saya akan mengkaji riwayat obstetrik kehamilan sekarang Ibu. Ibu ingat nggak HPHT Ibu? Ingat tanggal 3 Januari 2020 Bu. Iya, 3 Januari 2020. Saya akan menghitung ya Bu. Ya Bu. Berdasarkan HPHT hari pertama haid terakhir Ibu, saya dapat tafsirkan sekitar 3 Oktober 2020 kemungkinan Ibu akan melahirkan. Ya, pada tanggal 30 Oktober itu. Kemudian apakah Ibu pernah nggak merasakan gerakan janin? Pernah Bu. Iya, pernah. Bagaimana gerakannya Ibu? Aktif? Teratur. Iya, teratur aktif ya. Ya. Dalam 24 jam Ibu pernah nggak ngitung gerakan janinnya? Tidak pernah Bu. Iya, tidak pernah. Berikutnya, apakah Ibu mengonsumsi obat selama hamil seperti jamu, minum jamu? Tidak pernah Bu. Soalnya pahit gitu. Oh iya, pahit ya. Ya. Sekarang Ibu mengonsumsi obat yang disarankan Ibu seperti tablet penambah darah ya Bu, asam folat. Untuk jamu bisa ditunda dulu sampai Ibu melahirkan. Ibu harus minum obat yang tadi saya sebutkan itu ya Ibu. Kemudian apakah ada Ibu rasakan kekhawatiran khusus dalam kehamilan? Tidak ada. Kemudian saya akan menanyakan riwayat pola makan Ibu ya. Ya Bu. Porsi sebelum hamil berapa kali Bu makannya? 1 piring. Oh iya, 1 piring. Kadang kurang sih Bu. Oh, kurang. Kemudian setelah hamil berapa porsi? 2 piring, 2 piring, 2 piring. 2 piring ya. Kalau untuk porsinya bisa disebutkan kayak gimana? Seperti apa? Sayur-sayuran seperti jagung, bayam, daging, ikan. Kemudian setelah hamil sama nggak? Sama. Oh, sama juga. Tidak ada perubahan ya Bu? Ya tidak ada. Kemudian untuk frekuensinya Ibu sebelum hamil 3 piring. berapa kali? 3 kali? 3 kali sehari ya, 3 ya, piring ya. ya. Kemudian untuk frekuensi selama hamil 4 kali per hari. 4 kali sehari. Ya. Untuk pantangan selama makan Ibu ada nggak? Tidak ada Bu. Tidak ada. Untuk alergi juga Tidak. Selanjutnya saya akan menanyakan pola BAB dan BAB Ibu, buang air besar Ibu sehari-hari ya. Ya Bu. Untuk frekuensi sebelum hamil berapa kali? Sekitar 1 kali Bu. 1 kali. Kemudian untuk frekuensi setelah hamil 1 kali. 1 kali juga. Ya. Untuk konstresnya Ibu Luna seperti apa? Luna. Luna. Setelah hamil Luna juga. Ya. Kemudian untuk warnanya Ibu seperti apa? Kuning. Kuning. Setelah hamil Kuning kecoklatan. Iya. Apakah Ibu merasakan penyulit selama kehamilan? Tidak ada Bu. Ya, tidak ada. Setelah hamil atau sebelum hamil? Tidak ada. Oh iya, terima kasih Bu. Gitu. Ya, saya akan bertanya, buang air kecil Ibu sehari-hari atau biasa? Untuk frekuensi sebelum hamilnya berapa kali Bu? 2 kali. Oh iya, 2 kali. Kemudian untuk frekuensi setelah hamil? 4 kali, 4 sampai 6 kali. Iya, 4 sampai 6 kali. Warnanya sebelum hamil apakah warna apa? Kuning. Oh, kuning. Untuk menyulit? Tidak ada. Tidak ada. Tapi selama hamil sering kencing ya Bu? Ya. Ya, selama hamil sering kencing. Itu biasanya Ibu karena perubahan fisiologis. Ya Ibu, karena jadinya Ibu menyebabkan sering kencing. Ya, saya akan bertanya personal hygiene Ibu ya. Mandinya Bu sebelum hamil itu berapa kali? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Kemudian mandi setelah hamil? 3 kali sehari, soalnya panas juga Bu ya. Oh iya, tidak. Gosok gigi setelah hamil? 2 kali. Iya, 2 kali. Kalau setelah hamil Sama berapa kali? Bu. Ya, keramas sebelum hamil? 2 kali seminggu. Iya, 2 kali. Kalau setelah hamil? 3 kali seminggu. Selanjutnya saya akan bertanya pola istirahat Ibu. Iya. Untuk tidur siang hari sebelum hamil berapa kali? 1 jam. 1 jam. Kalau setelah hamil itu? 2 jam. 2 jam.
Untuk tidur pada malam hari kalau sebelum hamil 8 8 jam. Kalau setelah hamil 4 jam 4 jam. Berkurang jadinya ya Bu. gitu. Untuk keluhan sebelum hamil apa ada? Tidak ada Bu. Ya, tidak ada. Ya, Dan pada saat hamil apakah Ibu ada keluhan? tidak ada Bu. Tidak ada ya? Ya. Tidak ada. Oke Bu, terima kasih udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya yang telah saya lontarkan tadi. Jadinya sampai di sini anamnesa dari saya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Gitu. Saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui tinggi badan Ibu dan berat badan Ibu ya. Silakan Bu. Saya akan mengukur berat badan Ibu. Silakan naik Bu. Hadap ke atas ya Bu. Berat badan Ibu 60 ya Bu. Silakan turun. Mengukur tinggi badan Ibu. Kumitnya menyentuh Bu ya. Terus sinian ke sinian. Tinggi badan Ibu 175 ya Bu. Dan saya akan melakukan pemeriksaan TTP ya Bu. Dan saya akan mengukur lidah Ibu ya. Permisi ya Bu. Gitu. Lidah Ibu 23 ya Bu, normal. Jangan Bu. Lakukan pengukuran suhu tubuh Ibu ya. Permisi ya Bu. Tangannya gini ya Bu. Sambil kita menunggu hasil suhunya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Ibu. Ibu, permisi. Tekanan Ibu normal, jadinya 120/80 ya Bu. Oke, kita cabut termometernya Ibu. Sudah bunyi ya Bu. Hasilnya 25,5 normal ya Bu. Kemudian saya akan menghitung respirasi Ibu dan nadi Ibu ya. Sambil kita menghitung nadi, kita juga bisa menghitung respirasi Ibu. Langsung ya Bu. Jadinya nadi Ibu 80 kali per menit, sedangkan respirasi Ibu itu 80 kali per menit. Normal ya Bu? Ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita melakukan pemeriksaan, apakah Ibu ingin disini dulu? Ibu silakan di sana kemana? Bu, apakah bisa bajunya dilonggarkan dulu dan jilbabnya dibuka? Terlebih dahulu saya akan memeriksa rambut Ibu terlebih dahulu ya Bu. Permisi ya Bu. Rambut Ibu bersih, tidak rontok, kemudian tidak ada benjolan. Pupil Ibu mengecil ya. Misi ya Bu. Frontalis. Sakit Bu? Kemudian etnoid samping Bu. Telinganya bersih ya Bu, simetris juga ya Bu.
tidak ada kotoran. Jika ada kotoran kita bersihkan dengan kapas. Bagian bibir ibu tidak pucat, kemudian tidak pecah-pecah. Kemudian bagian mulut, buka mulutnya bu. Giginya tidak ada yang berlubang ya bu, normal. Kita tekan di bagian kelenjar tiroid, kemudian suruh ibu menelan. Menelan bu. Apakah sakit bu? Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara ibu. Terlebih dahulu saya akan membuka baju ibu ya bu. Permisi ya bu. Buka. Kemudian suruh ibu untuk mengangkat tangan kedua-duanya. Bu, silakan angkat tangannya sambil kita melihat apakah ada tarikan atau tidak. Oh, tidak ada tarikan ya bu. Kemudian tutup sebelah baju ibu. Kita lakukan palpasi dari bagian terjauh dulu ya. Permisi ya bu, kita lakukan palpasi dengan searah jarum jam. Oh, tidak ada benjolan ya bu. Kemudian kita lebarkan erola ibu dan pencet puting ibu. Oh, tidak ada kotoran ya bu. Kemudian tutup pakaian sebelahnya dan turunkan tangan sebelahnya ya bu. Kemudian kita lakukan palpasi di sebelahnya lagi. Buka baju ibu yang sebelahnya. Kemudian kita lakukan palpasi dengan searah jarum jam. Oh, tidak ada benjolan ya bu. Kemudian kita lebarkan erola dan pencet puting ibu. Tidak ada kotoran ya bu. Kemudian tutup baju ibu dan turunkan tangan sebelahnya. Oh, payudara ibu normal ya bu. Kita melakukan pemeriksaan Leopold. Yang pertama saya akan memperkenalkan alat. Yang pertama ini kunduskop, yang kedua midline, dan yang ketiga jam tangan yang berdetik. Baik bu, sebelum saya melakukan pemeriksaan Leopold, saya persilahkan ibu untuk menepukkan kedua kakinya. Silakan bu. Kemudian saya akan beri ganjalan menggunakan bantal bu. Kemudian saya akan melakukan palpasi dengan menenangkan uterus ke fundus uteri. Lalu saya akan mengukur tinggi fundus uteri ibu dengan menggunakan backline. Di sini angka nolnya berada di bagian simfisis pubis. Lalu kita lihat hasilnya dengan cara dibalik. Hasilnya 22 cm ibu. Kemudian saya akan melakukan Leopold 1. Gosokkan kedua tangan, kemudian palpasi, tengahkan uterus sampai ke fundus uteri. Di sini teraba bulat, keras dan melenting yaitu kepala. Saya akan melakukan Leopold 2. Tangan kiri menahan, tidak mendorong, dan tangan kanan yang merasakan. Jika teraba besar, panjang, itu adalah punggung. Sebaliknya, tangan kanan yang menahan, tidak mendorong, dan tangan kiri yang merasakan. Jika teraba kecil lunak, yaitu ekstremitas. Kemudian saya akan melakukan Leopold 3. Lakukan palpasi sampai fundus uteri. Dan bagian simfisis pubis kita raba. Jika teraba bulat, melenting, besar yaitu kepala. Lalu goyangkan apakah kepala janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Jika kepala belum masuk pintu atas panggul, tidak perlu melakukan Leopold 4. Tapi jika kepala janin sudah masuk pintu atas panggul, maka lakukan Leopold 4, yaitu tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh kepala janin masuk pintu atas panggul. Kemudian di sini saya akan melakukan Leopold 4. Di sini kita tidak menghadapi pasien, tapi membelakangi pasien. Kemudian kita raba apakah kepala janin sudah masuk pintu atas panggul atau tidak. Jika tangan kita bertemu kayak gini atau konvergen, belum masuk pintu atas panggul. Sedangkan kalau tangan kita berpisah kayak gini atau divergen, jadinya sudah masuk pintu atas panggul.
sini saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya persilahkan ibu untuk meluruskan kedua kakinya. Kemudian saya akan menghitung denyut jantung ibu. Letakkan punduskop, kemudian dengarkan, dan tangan kanan meraba nadi ibu, dan kita hitung dalam 1 menit. Dan hasilnya 160 kali per menit. Kita periksa bagian tangan, kita periksa terlebih dahulu di bagian terjauh terlebih dahulu. Coba genggam Bu, sakit Bu? Buka Bu. Kemudian kita pencet apakah ada odem atau tidak. Kalau dia cepat kembali berarti tidak ada odem ya Bu. Kemudian di bagian jempol jari ibu kita pencet, cepat kembali ya Bu, berarti tidak ada odem. Kemudian di bagian tangan yang sebelahnya, coba genggam Bu, sakit Bu. Dan kita lihat apakah ada odem atau tidak, kita pencet, cepat kembali ya Bu, berarti tidak ada odem. Kemudian kita pencet di bagian jempol ibu, cepat kembali ya Bu, berarti normal ya Bu. Pertama, atur posisi pasien, tangan digenggam, kemudian kita cari tulang tendonnya, kemudian kita ketuk memakai alat refleks hammer. Normal ya Bu. Kemudian sebelahnya normal ya Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada punggung ibu. Di sini tidak ada odem ya Bu, dan bentuknya tidak terjadi skoliosis, lordosis, dan kiposis. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada genitalia. Yang pertama saya akan memperkenalkan alat terlebih dahulu. Yang pertama ini bak instrumen yang berisi handscoon steril, kemudian kom yang berisi kapas, setelah itu bengkok. Terlebih dahulu kita mencuci tangan, kemudian kita memakai handscoon. Dan kita jelaskan kepada pasien, Bu, di sini saya akan melakukan genitalia luar pada ibu ya. Silakan ambil posisi dengan dorsal recumbens ya Bu, ditekukkan kakinya. Kemudian sebelumnya saya akan melakukan infeksi pada genital luar ibu untuk melihat labia mayor, labia minor, klitoris sampai perineum. Di sini kulitnya terlihat bersih dan juga terdapat rambus pubis pada mons pubis. Kemudian labia mayor kanan, labia mayor kiri ukurannya sama juga. Tidak ada pembekakan dan warna kemerahan, tidak ada luka bekas garukan ataupun benjolan. Kemudian pada kulit tidak ada terjadi pembekakan atau pembesaran, pembuluh darah menjolak warnanya, tidak ada bekas episiotomi, kemudian tidak ada luka bisul, semuanya dalam keadaan sehat ya Bu. Dan juga tidak ada pengeluaran darah atau cairan abnormal pada vagina. Selanjutnya saya akan melakukan vulva hygiene ya Bu. Kita ambil kapas dulu. Kapasnya dengan jumlah 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tutup. Setelah itu kita lakukan vulva hygiene. Pertama kita bersihkan labia mayor kanan,
kedua labia mayor kiri, kemudian buka labia minor kanan, labia minor kiri, yang terakhir perineum, klitoris sampai perineum.